Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kota Sukabumi, Angkatan 1 tahun 2025. Kami dari kelompok 2A. Sebelumnya, kami mendapat tugas dari Widya Iswara untuk membuat video diskusi mengenai isu aktual terkait penyelenggaraan upaya perwujudan smart governance ya. Nah, perkenalkan saya Arya Putra Nugraha, NDH 07. Mungkin memperkenalkan diri, nama saya Bella Rismawati, NDH 08. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Nur Alam dengan NDH 16. Perkenalkan, saya Rahimadina Al-Kausar dengan NDH 21. Langsung saja ya. Kelompok kami tertarik mengenai isu korupsi terungkap modus 3 tersangka korupsi renovasi 25 sekolah di Kupang. Saya bacakan dulu beritanya. Kupang, Kejaksaan Tinggi Kejati, Nusa Tenggara Timur mengungkap modus 3 tersangka korupsi proyek rehabilitasi dan renovasi 25 sekolah di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang tahun anggaran 2021 dan 2022. Perbuatan ketiga tersangka mengakibatkan kerugian negara mencapai 3,7 miliar lebih. Wakil Kajati NTT Ikhwanul Hakim menyebut ketiganya mengurangi spesifikasi proyek. Ketiga tersangka itu adalah inisial HS selaku pihak yang mengatur pelaksanaan pekerjaan melalui PT Jasa Mandiri Nusantara, kemudian inisial HN selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam proyek tersebut, dan inisial DHB selaku direktur PT Brand Mandiri Jaya Sentosa. Modusnya itu pengurangan spesifikasi, misalkan 2,4, maka jadinya 2 begitu, ujar Ikhwan saat konferensi pers di kantornya, Senin 21 Juli 2025 malam. Ikhwan memerinci proyek rehabilitasi dan renovasi sekolah di kota dan Kabupaten Kupang pada tahun anggaran 2021 berjumlah 12 sekolah. Selanjutnya, tahun anggaran 2022 terdapat 13 sekolah. Menurut Ikhwan, pengurangan spesifikasi tersebut mengakibatkan atap dan plafon sekolah roboh semua. Insiden itu bahkan mengakibatkan siswa di sekolah-sekolah tersebut mengalami luka-luka. Saat plafon sekolah roboh, para siswa jadi korban luka-luka, tetapi tidak ada yang meninggal, ungkap Ikhwan. Terkait inisial HN, apakah akan diadili dalam satu kasus sebagai PPK dalam 2 proyek, yaitu tahun anggaran 2021 dan 2002, Ikhwan menyebut hal itu masuk ke ranah teknis. Menurutnya hal itu juga menjadi kewenangan jaksa penuntut umum atau JPU saat persidangan. Itu hal teknis, nanti penyusunan dakwaannya seperti apa nanti akan ditentukan. Sepanjang dalam proses persidangan ada fakta baru, pasti ada penambahan tersangka baru lagi karena setiap manusia sama di mata hukum, terang Ikhwan. Ia menegaskan proyek pendidikan akan terus dilakukan sebagai upaya memerangi korupsi, terutama dalam sektor pendidikan dan infrastruktur dasar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, termasuk anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, pungkas Ikhwan. Sebelumnya, proyek renovasi sekolah di Kabupaten dan Kota Kupang pada tahun anggaran 2021 mengakibatkan kerugian negara sebesar 2,08 miliar, kemudian proyek tahun anggaran 2022 menimbulkan kerugian negara sebesar 3,72 miliar. Mungkin itu beritanya. Mangga dari teman-teman, apakah ada yang ingin berkomentar? Saya persilahkan dari Tebela terlebih dahulu. Ya, terima kasih Kak Arya. Menurut saya sebagai seorang peserta Latsar yang sudah belajar pelajaran Smart ASN dan berakhlak, saya sangat prihatin terhadap kasus korupsi yang melibatkan renovasi 25 sekolah di Kupang ini. Tindakan ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menghambat hak-hak anak untuk mendapatkan lingkungan belajar yang layak. Saya akan meninjau dari sisi Smart ASN Networking.
Networking adalah salah satu kekuatan ASN dalam membangun kolaborasi yang sehat, produktif, dan saling menguasai dalam pelaksanaan tugas. Dalam kasus ini, terlihat bahwa jejaring yang terbentuk justru menjadi jejaring korupsi, bukan jejaring pengawasan dan kebaikan. Semestinya ASN tuh membangun jejaring yang positif, yang dilandasi dengan nilai integritas dan akuntabilitas, bukannya saling melindungi dalam penyimpangan. Jejaring yang sehat harus mendorong terwujudnya transparansi, kolaborasi, dan kontrol sosial, terutama dalam proyek publik seperti renovasi sekolah ini. Mungkin kasus korupsi ini menjadi pengingat pentingnya bahwa membangun jejaring kerja yang sehat, terbuka, dan anti korupsi adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai ASN, sebagai abdi negara. Smart ASN yang sejati adalah mereka yang mampu membangun lingkungan kerja yang mencegah, bukan melindungi praktik korupsi. Mungkin sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih ulasannya teh sangat inspiratif dan tepat sasaran. Selanjutnya mangga ke Kang Alif, mungkin ada tanggapan terkait berita korupsi ini. Baik, Kang, mungkin pandangan saya, Kang, sebagai calon pegawai negeri sipil yang sudah mempelajari mengenai makna nasionalisme ya, Kang, serta prinsip-prinsip sebagai smart ASN dan juga tentu core values ASN itu berakhlak. Kasus proyek renovasi 25 sekolah ini sebagai tindakan yang sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan juga. Karena selain merugikan negara secara materi, perbuatan tersebut juga langsung merampas gitu, merampas hak anak-anak, terutama di daerah Kupang itu, untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang aman dan juga bermutu mungkin karena kualitasnya berkurang jadi tidak bermutu. Perbuatan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai semangat pengabdian dan kepercayaan yang telah diberikan negara dan rakyat kepada para SN. Dalam pandangan saya juga yang ditanamkan semangat nasionalisme bukan hanya sekedar mencari penghasilan sebagai SN tuh, tetapi juga harus memberikan bentuk nyata dari pengabdian kepada tanah air ini. ASN sendiri adalah seorang pelayan publik yang harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan yang merupakan fondasi utama kemajuan bangsa. Ketika dana pembangunan sekolah disalahgunakan, maka yang dirugikan bukan hanya pemerintah, melainkan generasi penerus bangsa yang kehilangan semangat belajar, yang kehilangan kesempatan belajar di lingkungan yang layak. Ini jelas bertentangan dengan pelayanan kepada masyarakat, di mana harusnya ASN ini bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Korupsi seperti ini menunjukkan rendahnya pengelolaan dan pengawasan, karena setiap proyek pemerintah harus dilaksanakan secara tertib, sesuai aturan, dan diawasi dengan penuh tanggung jawab. Lebih lanjut lagi, perbuatan ini tidak mencerminkan sikap akuntabel karena pelaku tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, tidak transparan, dan menyalahgunakan kepercayaan publik. Pelaku korupsi telah menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Padahal ASN yang baik itu harusnya bisa diandalkan dan menjadi contoh bagi masyarakat. Selain itu, perbuatan ini juga menunjukkan perilaku tidak memiliki kapasitas dan integritas yang memadai. Seorang ASN harus terus belajar meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemampuannya untuk kebaikan masyarakat. Saya meyakini bahwa nasionalisme ini tidak hanya ditunjukkan dengan bendera merah putih di dada atau ucapan tanah air saja, tetapi lewat tindakan nyata seperti menjaga kepercayaan publik, bekerja dengan jujur, dan memastikan setiap rupiah dari uang rakyat yang digunakan dengan benar dan tepat sasaran. ASN harus menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Setiap ASN harus memiliki kesadaran bahwa setiap tindakan korupsi
Sekecil apapun, dalam bentuk apapun, itu merupakan pengkhianatan terhadap rakyat dan negara. Oleh karena itu, menurut saya kasus korupsi ini harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh ASN di Indonesia bahwa tugas kita itu bukan menyelesaikan pekerjaan administratif saja, tetapi lebih dari itu, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga amanah, melayani masyarakat dengan tulus, dan menjadi motor penggerak perubahan menuju pemerintahan yang profesional, bersih, dan berintegritas. Kita harus terus memperkuat nilai-nilai Smart ASN dan berakhlak agar semangat nasionalisme ASN tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi ruh dalam tindakan dan keputusan kita. Mungkin sekian Kang pendapat saya mengenai kasus korupsi ini. Bisa dilanjutkan mungkin Teh Dina, bagaimana pendapatnya mengenai kasus korupsi ini Teh? Ya, izin menambahkan ya, Kang ya. Dari saya pribadi pastinya menyayangkan adanya korupsi ini. Pastinya cukup sedih juga karena dengar berita korupsi apalagi ini tentang renovasi 25 sekolah. Dana pendidikan kan penting banget ya, apalagi buat sekolah-sekolah yang butuh perbaikan. Sama seperti eh, masukan pendapat dari Kak Alif, jadi ketika uangnya diselewengkan, pasti dampaknya itu langsung ke anak-anak begitu. Jadi mereka yang harusnya bisa belajar dengan tenang dan nyaman, malah jadi korban. Ada di sini eh, kelihatan banget pentingnya pemerintahan yang terbuka, bisa diawasi dan akuntabel. Karena sekarang itu zamannya smart governance ya. Semua harus Ya, digital, bisa dilacak dan nggak bisa ditutup-tutupi. Tapi sejujurnya sepintar-pintarnya apapun itu sistemnya gitu, kalau manusianya tidak punya niat yang baik, tetap aja bisa disalahgunakan gitu. Makanya menurut saya yang paling penting itu integritas dan profesionalisme ASN. Jadi kita harus jujur, bisa dipercaya dan tahu batas kita. Tapi juga ASN bukan cuman sekedar kerja, tapi juga punya tanggung jawab. Utamanya tanggung jawab moral. Makanya penting nilai-nilai berakhlak itu harus dipegang. Ya seperti tadi integritas, akuntabilitas, kompeten begitu. Terus sebagai smart ASN, kita juga harus profesional. Profesional itu nggak cuma soal bisa kerja rapi atau cepat, tapi juga soal punya sikap. Tahu kapan kita harus bicara, kapan harus ambil sikap, nggak tutup mata sama pelanggaran-pelanggaran, juga tidak menyelewengkan kewenangan gitu yang kita miliki. Jadi kita nggak bisa lagi cuman cari aman gitu. Intinya kalau mau benerin sistemnya, harus benerin juga orang-orangnya diperbaiki. Jadi betul. ASN harus punya niat lurus, kerja juga harus dengan hati, nggak cari celah juga buat keuntungan pribadi gitu. Karena kita yang mengerjakan itu punya dampak terhadap masyarakat. Mungkin gitu pendapat dari saya. Bisa dilanjutkan ke Kang Oh Arya. ya, oke mungkin sedikit menambahkan ya untuk terkait kasus korupsi ini, ya saya juga menyayangkan atau miris ya ketika anggaran yang seharusnya bermanfaat bagi sekolah atau masyarakat adik-adik bangsa, penerus bangsa, malah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tidak sejalan ya dengan apa yang menjadi nilai dasar dari ASN itu sendiri, yaitu berakhlak. Eh, ke- apa kejadian korupsi ini menunjukkan bahwa seorang itu tidak mempunyai nilai dasar akuntabel. Kenapa? Karena ya dia menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahkan menyalahgunakan wewenangnya, dan yang pasti dia juga tidak loyal kepada negara. Kenapa? Karena eh, dampak dari korupsi ini kan bisa terjadi
merugikan negara, yaitu mencapai 3,7 miliar. Itu kan kalau digunakan anggarannya dengan sebaik mungkin, mungkin anak-anak juga bisa mendapatkan dampak yang positif. Belajarnya nyaman, menerima pelajarannya juga bagus, dan syukur-syukur ke depannya mereka menjadi penerus bangsa yang bisa membuat Indonesia itu menjadi lebih baik ke depannya, sesuai dengan visi Indonesia, mungkin Indonesia Emas 2045. Selain itu, korupsi ini menunjukkan seseorang tidak mempunyai nilai integritas, tidak sesuai dengan Smart ASN ya. Mereka tidak jujur, mereka juga mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Nah, sebagai ASN, saya menjadikan kasus ini sebagai pelajaran dan atensi agar setiap kegiatan saya atau pekerjaan saya selalu dilandasi dengan nilai integritas maupun nilai dasar berakhlak, agar kita ini bekerja atau menjadi ASN ini berguna bagi masyarakat dan bangsa tentunya. Mungkin itu pendapat dari saya. Jika ada yang mau menambahkan atau mengemukakan eh, misalnya buat mengatasi korupsi ini sebaiknya kita gimana sih? Mangga. Kalau dari saya pribadi ya, mungkin sebagai ASN kita harus menerapkan dulu dari diri kita sendiri nilai-nilai dasar ASN itu, berakhlak itu. Kemudian kita implementasikan dan syukur-syukur bisa menjadi acuan atau role model bagi teman-teman ASN lainnya, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus korupsi di Indonesia. Mungkin seperti itu, dan mungkin diadakan bisa setiap bulan atau pelatihan atau siraman rohani terkait moral dan perilaku ASN sebagai dasar dalam menjalani kehidupan. Mangga, jika ada yang menambahkan mungkin Teh Bella atau Kang Alip atau Teh Dina, mangga. Ya, eh, saya setuju ya sama Kang Arya kalau memang untuk mencegah korupsi ini harus dimulai dari diri kita sendiri, harus menanamkan kuat nilai-nilai berakhlak di dalam diri kita, hati kita, otak kita untuk bisa mengimplementasikannya ke kehidupan kita sehari-hari, ke dalam pekerjaan kita, sehingga setelah itu kita bisa menjadi role model untuk eh, orang-orang di sekitar kita, menjadi contoh yang teladan, contoh yang baik, agar tidak terpengaruhi apa ya eh isu-isu ya atau enggak orang-orang yang mau mencoba untuk membuat kita tergoda Melenceng ya. korupsi karena kita Ya, sudah benar. menanamkan nilai-nilai kita di dalam hati dan pikiran kita. Ya, betul. Intinya sih di diri kita dulu ya, Teh ya. Ya, betul. Intinya dari diri kita sendiri dulu. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Mangga. Izin mungkin Dari, ya. oh ya udah Kang Arif. Oh iya, mungkin izin akan kita izin menambahkan. Mungkin sama ya dari akan kita tadi, yaitu dimulai dari diri sendiri. Kita bisa lihat dari kasus ini, itu kasus korupsi untuk renovasi sekolah, di mana sekolah ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kemajuan bangsa, dikarenakan mereka itu adalah generasi kita yang belajar, yang memegang nanti menjadi penanggung jawab Betul. kemajuan bangsa ini. Tetapi dana untuk hal sepenting itu saja harus atau masih bisa dikorupsi. Jadi mungkin sebaiknya juga kita eh, lebih menyayangi negara kita ini, karena eh, hal ini bersangkut pautan dengan generasi ke depan gitu. Bagaimana kita mendapatkan generasi emas 2045
45 ini jika untuk dana sekolah saja yang sangat penting itu bisa Dikorupsi. dikorupsi. Ya, Jadi sangat betul. disayangkan sekali kasus ini bisa terjadi. Saya harap kita juga sebagai ASN, sebagai pelayan masyarakat, bisa mencegah hal-hal seperti ini. Karena mungkin sebagai ASN dan garda terdepan juga, kita mau tidak mau menjadi penanggung jawab dari setiap kegiatan atau rencana pemerintah ke depan. Mungkin sekian dari saya, dari yang lain Setuju, Kang. bisa ditambahkan. Benar. Ya, dari saya sebenarnya sama ya. Untuk mengatasi korupsi ini harus dimulai dari diri sendiri. Kadang teh kita mikirnya korupsi teh yang nilainya miliaran gitu, atau Hmm. ratusan juta Betul, gitu kan. betul, betul. Padahal mah hal kecil kayak nerima amplop gitu, istilahnya banyak Gitu. nerima amplop gitu, atau misalnya kalau denger-denger mah titip proyek gitu juga ya, atau tutup mata sama pelanggaran itu juga bentuk korupsi. Nah, sebagai ASN kita pasti punya peran penting buat jaga kepercayaan publik, apalagi mengenai korupsi ini. Korupsi itu kan jadi menurunkan kepercayaan publik juga ya kepada kita. Ya, Jadi Ya, untuk betul. kita sebagai ASN harus jaga sikap kita sehari-hari, kerjanya harus jujur, nggak main dua sisi, terus nggak tergoda juga gitu sama hal-hal yang bisa merusak apa akuntabel, kompeten begitu ya. Kalau kita ASN semua bisa jaga diri, terus punya rasa malu juga buat ngelakuin kesalahan, berani nolak hal-hal yang nggak benar, nggak sesuai aturan, mungkin kita bisa merubah sistem yang buruk itu jadi lebih baik lebih gitu, baik ya. secara Betul. pelan-pelan gitu ya. Karena Siap. perubahan yang besar itu pasti dimulai dari hal yang kecil Yang gitu. kecil. Ya, Betul. Dari betul. kita pribadi Setuju, dulu Teh. gitu. Setuju. Setuju, Setuju. ada kata Agim juga. Kalau bukan kita, siapa Siapa lagi? lagi? Ya lagi. Betul. Kapan dimulainya ya? Sekarang gitu. Dari sekarang. Hmm. Jangan ditunda-tunda. Oke. Ada lagi mungkin Teteh Akang yang mau menambahkan? Mungkin dari saya cukup ya, Kang. Oh, siap. Mungkin Cukup kita juga jargon kan. dulu ya yang terakhir ya. Boleh. ASN berakhlak. Kami bangga. Bangga melayani bangsa Bangga gitu. melayani Oh, bangsa. siap, siap. Ya, sip. Yuk kita mulai. Mungkin sekian ya Ya, itunya ya. Hmm. Pembahasannya. Ya, sekarang kita tutup saja. ASN berakhlak. ASN Bangga 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 melayani 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 bangsa. bangsa. di bangsa. bangsa. Oke, terima kasih teman-teman semua atas diskusinya hari ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat luas dan Amin. tentunya bagi kita Amin. pribadi agar bisa menerapkan nilai-nilai dasar ASN maupun Smart ASN. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi